kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding bersama saya Fitri Hairani Estar, peserta Latsar CPNS 2021 angkatan 36 kelompok 3. Nah, adapun sintesa agenda 3 yakni manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, yang pertama itu manajemen ASN. Sebelum kita lakukan personal branding, kita ketahui terlebih dahulu tentang materi-materi di sintesa agenda 3. Manajemen ASN. Pengertian manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fungsi ASN itu pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, hak dan kewajiban ASN yakni ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi, serta kewajiban ASN itu sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing ASN. Nah, selanjutnya itu kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN merupakan sebagai pedoman dan acuan, dan kedua juga sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi, serta juga sebagai etika dalam birokrasi. Nah, di manajemen ASN itu sendiri ada namanya sistem merit, yakni di mana kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, yakni tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, sehingga kompetensi ASN akan meningkat dan tidak lagi adanya kompetensi ASN didasarkan pada hal-hal di luar hal tersebut. Nah, yang kedua itu pelayanan publik. Pelayanan publik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip pelayanan publik: 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tindak diskriminatif. Nah, selanjutnya itu prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, yang kedua, transparan, yang ketiga, responsif, yang keempat, tidak diskriminatif, yang kelima, mudah dan murah, yang keenam, efektif dan efisien, yang ketujuh, terjangkau, dan yang kedelapan, akuntabel, serta yang sembilan, berkeadilan. Etiket pelayanan publik itu bersikap sopan dalam komunikasi. Yang kedua, sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar. Yang keempat, sikap suka menolong. Yang kelima, tenggang rasa. Yang keenam, ramah, akrab, dan bersahabat. Yang ketujuh, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, yang ketiga adalah whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang luas untuk mencapai tujuan pembangunan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOD dalam pelayanan publik yakni yang pertama, pelayanan administratif, yakni pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi seperti produk berupa adminduk. Yang kedua, pelayanan jasa, yakni menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan. Yang ketiga, pelayanan barang,
yakni menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon. Yang ketiga, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Nah, selanjutnya ini adalah personal branding saya sebagai ASN dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah saya jelaskan sebelumnya, yakni manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government, yakni ASN yang asik. Apa itu asik? Yakni akuntabel, sinergi, integritas, dan kolaboratif. Apa itu asik? Yakni akuntabel itu sebagai ASN kita bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, baik itu yang diberikan oleh atasan maupun terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua itu sinergi, yakni membangun hubungan positif antar sesama ASN agar tercapai visi dan misi yang diinginkan. Yang ketiga itu integritas, yakni menjunjung tinggi dan mematuhi undang-undang, kontrak kerja, kebijakan, serta peraturan hukum yang berlaku. Yang terakhir itu komitmen, yakni sebagai ASN kita mampu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah melalui gagasan atau ide maupun inovasi demi kemajuan bersama. Nah, dari ASN yang asik tadi muncullah sebuah harapan, yakni dapat terciptanya peningkatan kualitas SDM. Yang kedua, perbaikan kualitas terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, peningkatan kepuasan masyarakat. Nah, sekian penjelasan personal branding saya sebagai ASN. Terima kasih.